Biasa. Inilah yang hukum kita. Bang. Jaga jarak dulu. Jaga jarak dulu. Kasih ruang dulu. Mundur biar rapi, Bang. Mundur. Mundur. Mana mic-nya? Udah diatur ini. Jadi sebagian. Bu Grace. Ya, salam kenal Bu Waniti. Ya. Iya, banyak yang dari jauh ini ya. Ada Pak Tony dan lain-lainnya. Ada yang itu ada Abrolio ya, Abrolio dari Perancis ya, ada. Oh iya, Leo dari Prancis. Iya, nggak tahu. Halo Leo, selamat malam. Selamat malam. Dia sudah pandai berbahasa Indonesia kalau Leo. Oh, lancar ya. Lancar Leo. Aja nih Pak Hendro. Iya, malam ini kita sedang membahas tentang Bapak Simanjuntak ya. Kenapa ya saya ada echo itu? Ada echo suaranya? Ya, tapi kayaknya semua pada echo semua ini. Apakah suara saya pada juga echo ya? Betul. Udah. Oke. Iya. Nah, inilah ya kebingungan berikutnya ini Pak Hendro dari kita semua rakyat Indonesia, entah kita yang bodoh atau kita dibodoh-bodohin gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak bodoh sih. Iya. Mengapa pengacara ya ya kita tahu Bapak Kamarudin Simanjuntak bukan pengacara ecek-ecek ya. Oh, ya, dengan kasus besar seperti kasusnya Ferdy Sambo itu bukan pengacara ecek-ecek gitu, ya kan? Nah, ditersangkakan karena pencemaran nama baik oleh Dirut PT Taspen, ya kan? Nah, ini padahal harusnya di Bareskrim itu ada orang hukum juga nggak sih? Saya tanya ini, ada orang hukum nggak sih polisi-polisi yang di Bareskrim itu, Pak Hendro? Banyak, ada juga banyak. Mereka suka membantu bagian hukum ya. Banyak di situ Mbak Bu Reni. Banyak ya. Tetapi kenapa seperti semua lah itu. Hanya itu semua ada lah di sana itu. Semua ada ya. Tetapi kan anehnya sebenarnya secara hukum gitu ya. Itu yang namanya advokat, profesi advokat itu tidak boleh dituntut baik perdata maupun pidana ya. Dalam mereka menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum ya, pembela kliennya nggak boleh gitu. Nah, ini kan jelas ini ada di pasal 16 Undang-Undang Advokat. Nah, itu jelas dikatakan di situ gitu bahwa advokat tidak dapat dituntut
baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien, ya, di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Jelas kan? Aduh, bingung loh, gimana sih penegak hukum kalau memang banyak di Bareskrim itu ngapain aja gitu? Kok pasal ini aja nggak tahu gitu ya? Kita yang bukan orang hukum aja masih belajar dikit-dikit lah tentang hukum gitu kan, heran gitu. Jadi itu benar-benar sebenarnya Bapak Kamarudin Simanjuntak itu lagi-lagi dizolimi jatuhnya gitu, seperti Panji Gumilang. Ya, itu tadi pasal undang-undang advokat. Jadi kalau Bareskrim nggak ngerti pasal undang-undang advokat. Enggak, tapi dia harusnya tahu lah, Pak. Itu kan karena apa? Mereka penegak hukum itu adalah termasuk daripada hakim, jaksa dan advokat itu sama, ya kan, sama dengan polisi. Iya. Ya, sama. Karena ya namanya advokat itu dia punya ini loh, punya apa, imunitas ya. Dia punya imunitas. Tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh. Iya, dia punya imunitas dalam profesinya itu gitu. Nggak bisa dijerat hukum kalau dia sedang dalam membela kliennya gitu, dalam tugas gitu loh. Bu Rina, saya dengar katanya dia kenanya di ITE, bukan dari undang-undang itu. Iya, itu dibuat-buat lah Pak, ya kan, bisa dilarikan ke sana, dilarikan ke sini, iya kan. Nah tuh, jadi sedih deh. Mau dekat 17 Agustus, tapi sepertinya akan happy nggak sih kita ngerayain 17 Agustus besok ini? Dengan melihat kita juga sedang tadi saya memasang bendera tapi perasaan nangis ya saudara melihat keadaan Indonesia ini. Maaf ya Pak, saya udah siap saya udah siapin bendera untuk memasang aja kayak berat tangan saya gitu, kayak orang munafik gitu ya. Happy merdeka, tetapi kok dalam hati kok saya belum merdeka, kita belum merdeka gitu, ya kan, sedih rasanya gitu ya. Aduh. Tanggal 17 Agustus di gereja saya ada 5 kali kebaktian Bu Rina, jadi happy kita. Happy ya, itu betul Pak, itu sukacitanya di situ. Tapi kalau ingat kita dalam merayakan kemerdekaan yang ke-78 loh ini ya, 78 tahun, ya kan? Itu hampir seusianya Syekh Panji Gumilang itu, ya. Tapi terasanya kita belum merdeka gitu. Oke lah, secara fisik kita sudah merdeka, tetapi secara mental, secara pikiran, ya kan, secara hak-hak sebagai individu di negara ini, hak berbicara, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berkreasi gitu, itu kayaknya belum kita miliki gitu. Kenapa ya? Kok sepertinya kita ini sedang terjajah oleh ideologi tertentu gitu. Nah ini dia, jadi semua yang di luar ideologi itu jatuh-jatuhnya itu adalah salah dan harus ditersangkakan gitu. Nah itu repotnya kita ini. Jadi belum ada kemerdekaan yang hakiki, yang sejati itu sebagai negara merdeka itu kita belum punya, gitu loh. Tapi ini sebenarnya tidak ada ketidakadilan ya Mbak Rina. Ada ketidakadilannya begini ya. Pak Kamarudin itu mendapatkan data itu dari seorang wanita yang bernama Rina, ya kan? Rina. Dan semua Rina ini bercerita kepada Pak Kamarudin ya kan, kejadian apa segala macam lah. Data-data ini dari orang yang namanya Rina. Ya kan, habis itu data-data ini dibawa Pak Kamarudin ke Bareskrim, dilaporkan saudara. Supaya dia mungkin bisa ada hubungan baik lagi. Rina itu apakah itu istri dari daripada Kosasih? Iya kan? Iya, dapat dari istrinya sendiri gitu ya. Bukti-bukti itu diberikan oleh istri dari Dirut ini ke Bapak Kamarudin Simanjuntak. Artinya dia dapat dari kliennya langsung. Tim cyber yang ada di Bareskrim ya. Itu Bapak Vivit ya, Bapak Vivit atau siapa. Itu diberikan data-data itu oleh Pak Kamarudin. Habis itulah digodok lah di sana. Ya kan, digodok di sana, mungkin dia mendapat informasi atau mungkin si Kosasih mendapat informasi dari Bareskrim dan dia memakai pengacara lain. Dia memakai pengacara, habis itu melaporkan balik Kamarudin. Melaporkan balik ke Pak Kamarudin, apa yang Pak Kamarudin laporkan kepada Kosasih ini. Dan laporan itu diterima segera. Ya kan, itu sebenarnya baru dibuat itu pada akhir Juli kemarin. Ini baru Agustus loh, ini baru aja berjalan.
Dan itu Nah, laporan itu itu kan dilaporkan pada akhir Juli kemarin. Sekarang iya, sudah berarti jadi sangat tersangka. prematur. Iya kan, Itu sangat prematur makanya. sekali gitu. Kok bisa gitu ya, cepat-cepat sekali memutuskan sebagai tersangka. Dan padahal itu sebagai profesi advokat itu tidak boleh ditersangkakan gitu. Iya kan, profesi advokat tuh nggak boleh gitu ditersangkakan selama dia dalam Pak bertugas. Kamarudin sudah datangi Pak Kamarudin sudah mendatangi Barreskrim. Pak Kamarudin sudah mendatangi Iya. Barreskrim dan menanyakan, Terus? kok saya bisa jadi tersangka gitu kan? Iya. Ditanyakan oleh Pak Kamarudin. Habis Terus itu apa ada jawabannya? jawaban juga ya. Dapat jawaban juga. Ya, ini adalah karena Anda melanggar ini dan ini. Adalah dibilang tadi Nggak kan. bisa mau melanggar apa kek, itu kan dalam tugasnya sebagai pengacara ya, sedang menjalani proses ini pembelaan terhadap kliennya. Kan Betul. kliennya Pak Kamarudin Simanjuntak adalah istri dari Dirut itu kan. Ya, kan, makanya istrinya dia itu ditersangkakan sebagai penebar hoax. Dia kenanya dengan kena undang-undang ITE, saudara. Istri resmi Parin. iya, nggak bisa. Maksudnya dia punya hak imunitas, artinya apapun dia nggak boleh ditersangkakan gitu. Mau hoax kek, mau apa kek, nggak boleh. Dia punya hak. Tapi kan yang imunitas. menebarkan berita bohong itu adalah pribadi daripada Pak Kamarudin. Ini kan di sini kan sedang diusut adalah itu. Ya kan, yang sedang ditersangkakan adalah dia itu kan sebagai ini Pak. Dia itu kan sebagai tim sebagai advokat dari istri Dirut ini. Ya dalam profesi dalam posisinya sebagai kuasa hukum gitu, nggak bisa sebagai pribadi. Kalau sebagai pribadi apa kepentingannya Pak Kamarudin ngomong seperti itu? Pasti dalam rangka menjalankan tugasnya gitu. Ya kan? Tapi ada yang nyaris bahaya juga ya, Mbak Rina. Pak Kamarudin itu juga menginformasikan ya bahwa yang bernama Kosase ini, Antonius Kosase ini, itu sedang menggelontorkan dana, ya kan, untuk ada orang yang digelontori dana oleh Kosase itu untuk pemilu nanti. Pencapresan, salah satu capres ya. Dan itu dananya itu 300 triliun. Iya, saya juga baca. Iya, 300 triliun, betul. Nah, ini kan tinggal dibuktikan saja iya atau tidaknya gitu kan. Namanya advokat dia bisa punya macam-macam informasi loh. Namanya advokat macam-macam informasi dia bisa boleh punya gitu. Nggak bisa Sudah dibatasi. Bu Rina, sudah ada 600 video porno. Sudah ada buktinya. 600 video porno. 6.000 video porno. 6.000. Nah, loh. Iya, Waduh, itu bisa pingsan tuh nontonnya itu 6.000 video porno lagi. Wah, itu bahaya. Itu sudah ada di tangan. Ya, lantas itu kan transfer 200 juta every day. Per hari. Ya, 200 juta. 200 juta. Iya, per hari. Waduh. Iya, Itu. kan serem, Pak. Iya, itu. Ya? Kalau YouTuber tuh income kalah jauh. Wow. Ya, jadi kan nanti semua data-data yang dimiliki oleh Pak Kamarudin kan tinggal dibuktikan di persidangan, ya kan? Ngapain harus ditersangkakan? Harusnya dibuktikan, tapi mengapa ditersangkakan? Itu. Nah, itulah kembali lagi ke Barreskrim ini. Barreskrim ini orang hukum apa bukan gitu loh yang tadi ditanyakan. Saya dapat bocoran, katanya kenapa dia tersangka hoax itu, dianggap hoax itu belum tersangka tapi sudah diviralkan. Sedangkan perjuangan Pak Kamarudin itu no viral, no justice. Dia mau dipatahkan. Jadi mungkin ada undang-undang baru nih di ITE ini. Walaupun ada faktanya nggak boleh. Nah, hati-hati juga untuk siapa yang bikin undang-undang lagi. Nah, kembali lagi. Undang-undang baru lagi. Ya, tapi gimana sih? Tapi gimana ya, Pak? Selama belum undang-undang lama itu dibatalkan, itu undang-undang baru belum berlaku kan? Iya kan? Harus ada pembatalan dulu secara resmi, baru tidak bisa digunakan lagi gitu. Iya kan? Ya namanya sekarang dunia media sosial, bagaimana sih menyetop sesuatu supaya tidak viral? Gimana sih caranya? Kita nggak memviralkan, wartawan memviralkan. Nah, iya kan? Nggak bisa gitu. Wartawan itu kalau nggak dikasih jalan aja sampai ngencet-ngencet Panji Gumilang sampai ngomong nggak karuan kan, memburu berita. Nah gimana
Coba, yang hoax-hoax saja sudah diviralkan gitu, dan bebas aja tuh, nggak ada tuh Bareskrim nggak berbuat apa-apa untuk media-media yang menyebarkan hoax di mana-mana itu, nggak ada tuh. Tim cybernya nggak bekerja, punya tim cyber, tim cybernya nggak bekerja, ya, tim cybernya Bareskrim mana, kerjanya mana gitu. Berapa banyak hoax-hoax tentang Al-Zaitun, tentang Syekh Panji Gumilang yang beredar di media sosial, yang apa, tidak berperi kemanusiaan sama sekali gitu kan. Nggak ada tuh, nggak ada yang menertibkan gitu, biarin aja. Apa kerjaannya tim cyber di Bareskrim sana gitu. Nah, justru sekarang situasi jadi seperti ini ya, tentang Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun, satu-satunya karena hoax-hoax yang beredar ini gitu loh. Orang-orang Indonesia ini termakan semua tuh, yang IQ jongkok kan. Ya bener lah itu, ketemu tengkorak tuh di ruangan mana. Wah, itu ada ya kan? Saudara ya. Jadi itu sabu-sabu itu yang putih itu, ya kan? Nah itu semua hoax, tapi nggak ada tuh, nggak ditertibkan sama sekali itu. Itu tim cybernya Bareskrim itu tugasnya gitu. Ini ngeri ya. Oke, silakan Mbak, ini apa namanya, Mbak Rina deh, ya kan. Gimana Mbak Rina? Ini sekarang ini kan namanya dikriminalisasi yang namanya Kamarudin Simanjuntak, Saudara. Silakan Mbak Rina, silakan. Ya, Mbak Rina suaranya. Ya, iya. Ya, silakan. Masih bangun, Pak. Ya. Ya, kan belum jam 10 ini. Ini bagaimana seorang Kamarudin dikriminalisasi? Walaupun dia sudah berprofesi sebagai pengacara, itu pun sekarang ini bisa ditersangkakan. Ya, itu adalah gimana sih, Bareskrim, gimana sih pikirannya, bingung ya. Silakan. Apa namanya, hukum di negara kita ini sudah dijungkir balikkan artinya kan? Iya kan. Jadi masalah hukum kita ini, yang bermasalah ini, dunia hukum Indonesia ini udah dijungkir balikkan sedemikian rupa untuk apa, memenuhi ambisi-ambisi tertentu begitu kan. Dan kita menjadi sangat malu sekali gitu dengan dunia ya. Di luar sana itu kalau masalah hukum biasanya kan bersifat global. Iya kan? Kalau di sini misalnya advokat punya apa, kekebalan hukum, di luar juga sama, mungkin di Belanda juga sama, di Amerika juga pasti sama gitu. Nah, kalau kita beda sendiri gitu, advokat di sini ditersangkakan saat dia membela kliennya gitu kan, dalam statusnya sebagai kuasa hukum gitu. Nah, itu kan memalukan sekali gitu. Bagaimana nanti investor mau masuk ke sini kalau hukum kita sudah seperti ini amburadul? Betul. Para investor dari luar sana itu udah nggak akan melirik Indonesia lagi, karena yang mereka utamakan adalah bagaimana masalah hukum di negara itu, di negara tujuan mereka untuk investasi, iya kan? Nah, itu bahayanya untuk Indonesia ke sana, Pak. Nah, tapi saya yakin ya, Pak Kamarudin Simanjuntak dengan dukungan ratusan advokat yang akan membela gitu ya, bersuara juga. Mudah-mudahan lah Bareskrimnya bisa memahami gitu, bisa menyadari kesalahannya gitu kan. Nggak ada pasalnya gitu. Advokat tuh bisa dijadikan tersangka dalam kapasitas dia sebagai profesi dia membela apa hak kliennya, nggak bisa gitu. Mau gimana juga, mau ngomong ITE lah, mau ngomong hoax lah, mau ngomong apalah, nggak bisa. Itu namanya hak imunitas, kekebalan, ya kan? Kalau kebal ya kebal, dan semua kebal, nggak ada pengecualian gitu. Apalagi data-data yang dimiliki oleh Pak Kamarudin Simanjuntak sumbernya kan dari kliennya sendiri, istrinya Dirut itu, ya kan? Bukan dari orang lain gitu. Bagaimana berarti bisa? Ini kan yang salah siapa ini? Ini pasti ada sesuatu yang nggak benar, nggak beres nih. Apakah dari pihak kepolisian yang mentersangkakan, kan? Berarti dia tidak melihat siapa itu Kamarudin. Ya kan, itu adalah orang yang salah. Dan itu bagaimana tindakan hukumnya kepada si orang yang mentersangkakan Pak Kamarudin? Itu harus ditindak juga. Ada, gitu. Pasti ada jalur hukumnya, Pak. Pasti ada. Bareskrim atasannya siapa gitu? Ya, namanya kan? Kapolri deh, Kapolri yang bersuara deh gitu. Ya kan? Bareskrim, kepolisian, semuanya itu nggak punya kekebalan hukum. Beda dengan advokat. Iya kan? Mereka kalau salah bertindak mereka bisa dikasuskan gitu. Kalau memang benar-benar menabrak hukum yang ada kan, nggak bisa gitu. Tapi polisi juga bisa juga dong. Kemarin itu kan orang-orangnya didiskon semua itu kesalahannya. Ya itu kan ini Pak. Juga
jadi itu sebuah pelanggaran sebenarnya. Ya, itu memang terjadi, tapi sesuatu yang bisa terjadi itu belum tentu itu kebenaran gitu. Betul, karena itu mungkin ada doa-doa ya, ada doa-doa yang didengar, doa-doa yang diterima, ya itu saudara. Ya, Bu Rina, di poin ini sudah jelas. Kamarudin itu udah nggak bisa di stop mulutnya itu dengan berani, dengan bukti dan fakta, makanya ditersangkakan, bukan tersangka, supaya dia masuk ke dalam. Kalau di dalam kan dia nggak bisa ngomong. Itu target mereka. Dia tapi mereka salah orang, mereka salah orang, sama advokat tuh nggak bisa. Dan makanya keadilannya kan jelas, yang dilabrak kan keadilannya. Mereka tuh melabrak keadilan. Karena kalau dia di luar, dia akan ngomong terus, punya bukti, berani, kurang apa lagi coba. Nah, dengan usaha mereka, kalau dia masuk ke dalam, ya mau nggak mau dia berhenti berbicara. Itu targetnya mereka. Nah, saya ini, ya kan, Bapak Kamarudin Simanjuntak sudah memperlihatkan track record dengan kasusnya Ferdi Sambo dan Brigadir Yosua. Iya kan? Bagaimana masalah itu bisa selesai, semua bisa diungkap dengan sangat baik, ya kan? Bisa mematahkan semua hoax-hoax yang diciptakan oleh pihaknya Ferdi Sambo. Nah, dikhawatirkan nanti karena udah terlihat kehadiran dari Kamarudin Simanjuntak di Al Zaitun, dikhawatirkan akan menjadi pembelanya Syekh Panji. Nah, mungkin ke sana larinya. Jadi harus di-kick dulu gitu. Ya, jadi langsung dihalangi saudara, ada suatu itu 14 hari yang lalu ada di Tribun, sudah ada di Tribun. Katanya, sudah ada kontrak, sudah ada nego. Itu kan Tribun juga mainstream itu. Oh iya. Nah, Tribun juga udah mainstream dikatakan begitu, makanya sekarang ini gimana udah habis jurus mereka tuh. Ya udah deh, masukin aja, ditersangkakan aja deh. Ya udah habisan jurus. Mereka udah saking ketakutannya. Jadi mereka integritas mereka udah dijual sekarang ini. Dijual untuk supaya nggak bisa ngomong, itu aja. Itu yang mereka takutkan. Mana lagi kita nih dihambat nih. Ya. Goyang aja wah, berdebat itu bukan kejahatan. Iya. Biasa itu. Bagian dari saya setuju Bang, makin keras suara makin bagus, makin keras. Itu kan bagi dia. Jadi itu suaranya. Orang keras. Aku lembut Bang. Bang aku lembut. Keras boleh, bukan kejahatan begitu masalah biasa. Iya. Itu biasa, itu bagian dari profesi. Iya kan? Edisi Martin. Dari Bandung kalau nggak bersuara kan percuma lah. Harus dari kecil.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.